Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi aliran-aliran sesat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Rifai, NIM 2400031005. Perkenalkan, saya Alia Fatimah Putri dengan NIM 2400031006. Perkenalkan, nama saya Falestari dengan NIM 2400031044. Perkenalkan, nama saya Ilya Fitriani dengan NIM 2400031001. Perkenalkan, nama saya Hikmal Agung Maulana dengan NIM 2400311035. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu aliran sesat. Aliran sesat adalah kelompok yang berkembang dalam masyarakat agama dengan ajaran menyimpang dari pokok ajaran yang telah diterima oleh mayoritas umat beragama. Di sini kita akan membahas 3 aliran sesat, yaitu Ahmadiyah, Syiah, dan Inkarus Sunnah. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu Gerakan Ahmadiyah. Gerakan Ahmadiyah didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di India. Beliau lahir pada tanggal 15 Februari 1835 dan meninggal pada tanggal 26 Mei 1906 di India. Beliau sendiri mengklaim bahwa dirinya adalah utusan Allah untuk mendirikan Gerakan Ahmadiyah. Kemudian, setelah beliau wafat, Gerakan Ahmadiyah terpecah menjadi 2 bagian, yaitu Gerakan Ahmadiyah Qadiyat atau Ortodok dan Gerakan Ahmadiyah Lahore atau Liberal. Terdapat pula ajaran-ajaran pokok Gerakan Ahmadiyah. Pertama, Mirza Ghulam Ahmad mengaku bahwa dirinya adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Tuhan. Kedua, mereka mempunyai tempat ibadah tersendiri, yaitu Qadian dan Rabuah. Ketiga, Ahmadiyah percaya pada kepemimpinan spiritual yang sah setelah Nabi Muhammad. Ahmadiyah diklaim sebagai aliran sesat karena tidak memiliki konsistensi dalam syahadat Islam. Selain itu, karena keyakinan mereka terhadap Mirza Ghulam yang mereka yakini sebagai nabi dan menerima wahyu dari Allah. Padahal dalam Islam sudah kita pelajari dan sudah kita ketahui dengan jelas bahwa nabi terakhir adalah Rasulullah SAW sekaligus penutup para nabi atau Khatamul Anbiya. Ajaran Syiah bermula dari dukungan sebagian sahabat yang meyakini bahwa Alilah yang paling pantas untuk menjadi khalifah berikutnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, terjadi perselisihan di antara kaum muslimin tentang siapa yang akan menjadi khalifah berikutnya. Meskipun pada akhirnya Abu Bakar yang terpilih menjadi khalifah secara aklamasi, pengikut Ali tetap yakin bahwa Alilah yang paling pantas untuk menjadi khalifah. Awalnya, pengikut Ali mencintainya sebagai pribadi dan hubungannya dengan Nabi. Namun seiring waktu, 2 abad kemudian, kecintaan ini berubah menjadi fanatisme. Bahkan sebagian Syiah modern turut mengkafirkan sahabat Nabi. Ajaran Syiah tidak mengakui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dan hanya mengakui Khalifah Ali bin Abi Thalib aja. Kemudian Syiah menolak hadis yang diriwayatkan oleh para ahlul bait. Kemudian Syiah memandang imam sebagai orang maksum atau suci. Dan kemudian Syiah mendefinisikan sunnah sebagai yang berasal dari orang maksum, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrirnya. Dan kemudian kesesatan Syiah mengkafirkan para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi. Kemudian Syiah mempunyai pendapat bahwa Al-Quran yang sekarang tidak asli. Dan kaum Syiah menambahkan rukun iman menjadi 7, yaitu imamah yang masuk dalam kategori salah satu iman mereka. Dan kemudian yang terakhir, riwayat-riwayat yang selain orang Syiah menurut mereka tidak sah. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah Inkarus Sunnah dan pokok-pokok ajarannya. Ada satu cerita yang terjadi pada sahabat Nabi SAW yang bernama Imran bin Husain. Ketika sahabat Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis, ada seseorang menyela untuk mengajarkan Al-Quran saja. Kemudian sahabat Imran bin Husain pun menjawab bahwa ibadah seperti sholat, zakat tidak bisa dibicarakan dengan syarat-syaratnya saja, kecuali dengan petunjuk dan ajaran Rasulullah SAW. Sedangkan di Indonesia, paham Inkarus Sunnah ini muncul pada tahun 1980-an. Mereka menamakan pengajian mereka dengan sebutan Qurani atau kelompok pengikut Al-Quran, dan dipimpin oleh Haji Abdurrahman
Pudurenan, Kuningan, Jakarta. Adapun pokok-pokok ajaran mereka terdiri dari beberapa ajaran. Yang pertama yaitu tidak mengakui hadis Nabi. Yang kedua, beranggapan bahwasannya hukum Islam ini didasari oleh Al-Quran saja. Yang ketiga, mereka tidak mau berpuasa kecuali mereka sendiri yang melihat hilal. Cukup sekian dan terima kasih.